Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali memulai kajian di masjid ini. Alhamdulillah, setelah libur Ramadan kita masih di pembahasan kitab Ushulul Iman, dalil-dalil tentang keimanan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang pertama yang terkait dengan ma'rifatullah, bab mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di bab ini kita sudah baca banyak hadis, yaitu paling terakhir kita baca hadis 22. Pada kesempatan ini kita akan membaca insyaallah ta'ala hadis 23 dan 24 terkait dengan mengenal Allah yang kita sembah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fis sama, inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama wa yudha'u lahul qabul fil ard. Jadi kata beliau walahu, riwayatnya juga, maksudnya riwayat Imam Muslim yang disebutkan di hadis sebelumnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba 'abdan nada, jika dia Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyeru. Ini yang kita akan yakini dan ketahui tentang Allah. Potongan awal langsung. Ternyata Allah, Tuhan yang kita sembah, itu bisa mencintai. Sebagaimana juga dia dicintai. Hanya saja cintanya Allah kepada hamba tidak sama cintanya hamba kepada Allah, dan bahkan cintanya hamba kepada sesama hamba, sesama makhluk. Karena cintanya Allah ini bagian dari sifatnya Allah. Kalau itu adalah sifatnya Allah,
berarti tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan. Tidak boleh kita menyamakan cintanya Allah dengan cintanya kita. Cintanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sementara cintanya kita itu sesuai dengan kekurangan kita. Di sini Nabi kabarkan kepada kita dan kepada siapa saja yang ingin mengenal Allah, ternyata Allah itu yang kita cintai, itu mencintai juga. Karena Nabi katakan, "Idza ahabba innallaha", sungguh Allah. Jadi Allah yang diceritakan itu. Sungguh Allah. Idza ahabba 'abdan, jika mencintai seorang, berarti dia bisa mencintai. Nada, ini sifat kedua. Dia akan memanggil. Berarti Allah itu bisa bersuara. Allah tidak bisu. Iya. Sebagaimana Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Dan Allah ternyata berbicara. Dan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbicara, ada suaranya. Ini dalil sangat banyak. Misal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Jadi jelas Allah sendiri ini yang bilang, ini Quran. Allah berbicara kepada Musa. Iya. Di sini Nabi katakan, Allah jika mencintai seorang, maka Allah akan nada. Nada itu panggilan, memanggil. Tentunya namanya panggilan itu dengan suara. Tapi sama dengan tanda cinta. Tidak boleh kita samakan suaranya kita dengan suaranya Allah. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Sesuatu apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan kita sering baca surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahade. Tidak ada sesuatu apapun yang sekufu, serupa, semisal, setanding dengan Allah. Tidak ada. Artinya ketika kita tahu Allah berbicara, jangan pernah bilang seperti kita berarti. Tidak. Iya. Tidak seperti kita. Dan jangan pernah menyerupakan. Karena gini, kita itu bisa menyerupakan kalau pernah lihat. Ada enggak di antara kita yang pernah melihat Allah? Kan belum pernah ada. Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Allah katakan, coba lihat ke gunung. Kalau masih tetap, kamu akan melihat saya. Maka Allah menampakkan dirinya, gunung hancur. Nabi Musa pingsan. Setelah itu dia bangun, dia bertobat kepada Allah. Iya. Dan memang kita tidak akan pernah melihat Allah sampai kita meninggal. Nanti kita meninggal, kalau ditakdirkan kita masuk surga, baru kita akan melihat Allah. Seperti hadis kedua sebentar. Ada kita akan baca sebentar. Bahwa nanti kita akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga. Nanti kita akan baca sebentar. Jelas, kita cuma ingin menekankan bahwa Allah itu mencintai. Allah itu bisa memanggil. Bisa berbicara kepada siapa saja yang dia kehendaki. Seperti sekarang hadir. Allah berbicara kepada Jibril. Nada. Allah memanggil dengan suara. Ya Jibril. Wahai Jibril. Ini ucapannya Allah. Di sana ada orang menolak keyakinan bahwa Allah berbicara. Ada yang menolak. Iya.
Tapi apa yang mereka katakan terhadap hadis ini? Ini kan hadis sahih. Mereka bilang ini hadis tidak bisa dibangun keyakinan. Itu kan ucapan mereka. Di atasnya mereka bilang ahad paling tidak begitu. Tidak banyak meriwayatkan. Ya, kita tidak diajarkan oleh Nabi harus banyak yang menukil baru diamalkan. Baru diyakini. Dari masa sahabat. Itu tidak diajarkan. Nanti ramai dulu yang menyampaikan, baru kita amalkan, baru kita yakini. Tidak seperti itu. Iya, kalau seperti itu, tidak ada Nabi yang kita terima ajarannya. Karena Nabi diutus sendiri. Dan di tengah para sahabat, mereka kalau mendengarkan sebuah hadis dari Nabi, walaupun satu orang menyampaikannya, mereka terima. Mereka terima. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Seperti orang-orang yang menolak hadis ini. Yang tidak punya keyakinan bahwa Allah itu berbicara. Iya. Jadi jelas sekali. Nabi katakan. Allah kalau mencintai seorang, nada. Allah akan memanggil. Ya Jibril. Pakai suara. Wahai Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ini kalau Allah mencintai seorang, jadi Allah akan panggil Jibril. Dan Allah katakan, Allah mencintai si fulan, disebutkan namanya. Kamu cintailah dia. Ini keuntungan bagi orang ini. Fayuhibbuhu Jibril. Maka orang itu pun dicintai oleh Jibril. Thumma yunadi Jibril bis sama. Kemudian Jibril akan memanggil penduduk langit. Itu para malaikat yang lain. Karena tidak ada satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang beribadah kepada Allah. Jadi Jibril memanggil penduduk langit. Dan berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka orang itu pun dicintai oleh penduduk langit. Makanya dalam hadis ketika Nabi menceritakan wafatnya orang beriman. Ketika dia sakaratul maut, datang malaikat maut di dekatnya, sudah dari jauh malaikat yang mau membungkus ruhnya itu bersiap dengan kain kafan dari surga yang baunya sudah bau surga. Ketika dicabut, dimasukkan di bungkus itu, tidak dibiarkan di tangan malaikat pencabut nyawa sekedip mata. Langsung diambil. Untuk apa? Dibawa naik ke langit. Diketuk pintu langit, setiap naik ke langit, waktu diketuk, siapa itu? Disambut oleh penduduk langit. Baunya tercium oleh seluruh penduduk langit sampai dibawa naik kepada Allah. Disambut oleh penduduk langit. Kenapa bisa disambut? Karena seperti ini. Dia memang sebelum meninggal sudah dicintai oleh penduduk langit. Ini kalau orang dicintai oleh Allah. Sementara orang yang durhaka, ketika dicabut ruhnya, dinaikkan ke langit, tidak dibukakan. Sehingga ruhnya kemana-mana. Sampai jasadnya dikuburkan, baru dikembalikan ke kuburan. Baru dikembalikan ke kuburan. Jadi tidak naik ke langit. Kenapa? Tidak dicintai oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah. Penduduk langit tidak mencintainya juga. Jadi orang ini dicintai oleh penduduk langit. Kemudian kata Nabi, wa yudha'u lahul qabulu fil ardh. Dijadikan untuknya penerimaan di tengah penduduk bumi. Kalau kita ingin melihat orang ini adalah dicintai oleh Allah,
maka lihat saja bagaimana sikap penduduk bumi kepadanya. Kalau penduduk bumi membencinya, maka itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Kalau penduduk bumi suka kepadanya, orang-orang baik ya, orang-orang baik suka juga kepadanya. Bukan orang jahat. Kalau orang jahat, ya semua orang dia tidak suka, apalagi orang baik. Dia hanya suka yang sama-sama jahat dengannya. Ya. Tapi ketika kita melihat ada orang dicintai oleh orang baik, maka itu tanda kalau orang itu dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah. Karena ciri seorang dicintai oleh Allah dijadikan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Disukai oleh penduduk bumi. Iya. Ini bahkan bukan manusia menyukainya. Semuanya. Bahkan ikan di laut akan mendoakan pengampunan untuknya. Ini orang baik. Hadis ini di samping tadi itu menetapkan keyakinan dalam bab ma'rifatullah. Dalam bab mengenal Allah, Allah itu mencintai. Allah itu berbicara. Di sini juga terdapat sebuah faedah besar bahwa ketaatan itu adalah sebab untuk mendapatkan cinta Allah, cintanya malaikat, dan cintanya penduduk bumi. Kalau kita taat, kalau kita menjadi orang baik, ya, maka kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan akan diterima oleh penduduk bumi. Akan diterima oleh penduduk bumi. Sementara kalau seorang itu adalah orang yang durhaka, pelaku maksiat, orang jahat, itu adalah menjadi sebab murkanya Allah. Tidak dicinta oleh malaikat, dan tentunya penduduk bumi tidak akan pernah suka pada. Bahkan yang ada orang-orang yang hati-hati dari ini. Orang-orang merasa tidak aman darinya. Dan kita penduduk bumi itu saksi bagi penduduk bumi yang lain. Harus kita hati-hati. Jangan sampai orang-orang jahat bersaksi kepada kita. Bukan orang-orang baik. Karena Nabi SAW beliau bersabda, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian itu adalah saksinya Allah di muka bumi ini. Ini Nabi ucapkan ketika ada 2 jenazah lewat. Satu jenazah lewat. Oh, dipuji. Si fulan ini orang baik. Ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Dipuji oleh orang yang hidup pada saat dia lewat. Dia meninggal. Kata Nabi, wajibat, wajibat, wajibat. Kalau begitu wajib, wajib, wajib. Maksudnya wajib surga. Ada lagi yang lewat. Orang-orang mencelanya ini sebelah. Iya, malah orang bersyukur. Alhamdulillah kita beristirahat dari kejahatan. Maka kata Nabi SAW juga wajibat, wajibat, wajibat. Wajib juga, wajib juga, wajib juga. Artinya wajib juga. Ya, neraka untuknya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu bilang seperti itu? Itu kan hanya kami ngomong. Kami bicara. Ya, memujinya, kamu bilang wajib surga. Kami bicara, mencelanya bahwa itu orang tidak baik, kamu bilang wajib neraka. Bukankah surga dan neraka itu bukan kami yang tahu? Dia kata Nabi, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian saksinya. Jadi nanti di hari kiamat kita akan saling bersaksi. Kita akan saling bersaksi. Antara sesama kita. Sebagaimana bumi juga ini akan bersaksi.
kepada kita untuk kita bisa saksi yang akan membuat timbangan kebaikan kita itu menjadi berat, bisa juga sebaliknya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzal." Di surat ini menerangkan hal itu, bahwa bumi ini akan bersaksi. Apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncang. Iya. Dan ketika digoncang, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi ini mengeluarkan isinya. Yaitu isinya manusia yang kita dikuburkan di dalam. Iya. Dan dia berkata, malah ada apa ini? Dia juga heran. Itu kan terjadi hari kiamat. Disitulah dikatakan, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itulah dia akan mengabarkan berita. Dia akan bercerita. Dia akan menyatakan, ini si fulan pernah ke sini. Pernah dia melangkah ke sini. Dia kasih tahu semua. Jadi bukan hanya kita. Iya. Maka beruntunglah orang-orang yang bersaksi untuknya adalah orang baik. Dan merugilah orang-orang yang saksinya itu adalah dalam keburukan. Dalam keburukan. Dikatakan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada si fulanah, ada seorang perempuan. Dia sholat malam, puasa di siang hari, bersedekah yang banyak. Tapi perempuan itu tu'di jarah bilisaniha, mengganggu tetangganya dengan lisan. Kata Nabi, dia penduduk neraka. Saat tetangganya cerita, ada sana perempuan, baik, sholat, puasa, sedekah. Tapi masalahnya, dia tidak bisa menahan lisannya. Dia sakiti tetangganya. Kata Nabi, penduduk neraka. Iya, satu orang lagi ada di sana perempuan. Sholat cuma sholat wajib. Bersedekah hanya sedekah dengan sepotong keju. Tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi, dia penduduk surga. Lihat ini. Itu saksi. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ada tetangga kita yang bersaksi, kita orang jahat. Tidak aman barang tetangga. Tidak aman istri tetangga. Iya. Kalau ada dia selalu khawatir. Dia intip atau tidak. Walaupun secara syariat kalau ada yang intip boleh kita colok matanya. Dimaafkan. Tidak dikisos. Iya. Tapi ini bercerita tentang tetangga. Tetangga yang tidak aman. Tetangga terhadap gangguan. Tidak aman kehormatan. Ini masalah. Orang yang seperti itu adalah yang sangat dikhawatirkan untuknya. Nanti para tetangganya akan bersaksi yang jahat. Ini masalah. Ini kandungan dari hadits ke-23. Kemudian kita baca hadits 24. Kita sudah singgung sedikit tadi dan kita cuma akan bahas pendek. Kata beliau an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-qamari lailatal badr qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi
Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rawahul jamaah. Hadits ini riwayat banyak orang. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sengaja belum bawakan karena belum katakan riwayat banyak orang. Kan di sana ada orang punya keyakinan bahwa Allah tidak akan dilihat. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Kita bilang biar saja. Kamu enggak mau lihat, enggak usah. Kami mau melihat. Kan ada di sana orang yang berkeyakinan seperti itu. Siapa? Orang-orang filsafat. Dulu dikenal dengan ahli kalam. Dikenal dengan Mu'tazilah. Kalau sekarang lebih banyak dikenal dengan filsafat. Iya. Mereka tidak meyakini hadis ini. Tapi ini dibantah. Ini kan riwayat jamaah. Riwayat banyak orang. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Banyak meriwayatkan. Iya. Jadi hadisnya dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau berkata, kami banyak orang dia bercerita. Kami pernah duduk di sisi Nabi. Malam hari. Waktu itu di malam purnama. Maka tiba-tiba Nabi melihat ke bulan. Di malam purnama. Setelah itu Nabi mengabarkan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbak. Sungguh, Nabi kuatkan, sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Nabi ini as-sadiqul masduq, seorang yang sangat jujur dan dibenarkan ucapannya. Yang ucapannya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tidak ada yang diucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Yang tidak pernah berbohong darinya kecil. Sebelum diangkat menjadi nabi. Tidak pernah berbohong. Apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Ucapannya menjadi wahyu. Beliau katakan, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Iya. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Jadi beliau katakan begitu. Artinya jangan juga bilang berarti Allah menyatu dengan kita. Tidak. Ini kan bulan kita lihat di atas. Tidak menyatu dengan kita. Maksud ini bukan menyamakan Allah dengan bulan. Tapi menyamakan bagaimana kita melihat Allah. Ini harus kita pahami. Bukan Allah itu seperti bulan. Bukan. Tapi kita akan melihat Allah seperti kita melihat bulan. Ada enggak kalau malam purnama kita yang terhalangi? Tidak ada saling terhalangi. Semua orang akan melihat. Begitulah nanti kita akan melihat Allah. Ini yang kabarkan Nabi. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Nah ini Rob kita yang kita sembah. Kalau kita kaitkan dengan judul bab. Judulnya adalah Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Allah yang kita sembah saat ini adalah kita akan melihatnya di hari kiamat. Yang jelas ini adalah wajib kita yakini karena telah dikabarkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi sebutkan sebab yang mengantarkan kita untuk melihat Allah. Fa in istata'tum alla tuglabu. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan ala sholatin qabla tulu'is syamsi, untuk menjaga sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sholat sebelum matahari terbenam, itu sholat asar. Ini menunjukkan bahwa di antara sebab kita masuk surga dan akan menjadi sebab kita bisa melihat Allah di dalam surga adalah kita menjaga sholat subuh dan sholat asar.
Faf'alu, maka lakukan. Kalau kalian mampu untuk tidak pernah dikalahkan, lakukan. Kemudian Nabi membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika, dan solatlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Ini dalil khusus untuk kita supaya kita menjaga dua solat ini. Di hadits lain Nabi jelaskan alasannya. Di samping ini menjadi sebab kita masuk surga, karena di dua solat inilah bertukar malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Malaikat malam akan naik di subuh, dan malaikat siang akan turun di subuh, dan malaikat penjaga siang akan naik di waktu asar, dan malaikat penjaga malam akan turun di waktu asar. Disinilah kita diperintahkan untuk menjaganya. Sebab malaikat akan naik kepada Allah. Dalam hadis Allah bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Malaikat akan mengabarkan, kami datang dalam keadaan mereka sholat. Kami pergi meninggalkan mereka dalam keadaan mereka juga sholat. Ini kan berbahagia orang yang seperti itu. Makanya kita sangat dianjurkan untuk menjaga dua sholat ini. Sholat subuh dan sholat asar. Ini hadis yang kedua yang kita baca malam hari ini. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita ambil lagi karena hadis setelahnya agak panjang. Hadis ke-25. Ini insya Allah kita baca di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah Pak Haji Idrus sudah ada. Masya Allah. Sehat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama? Enggak ada lama tak. Baru datang. Alhamdulillah. Jadi langsung bertanya ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa ini Pak? 2. Baik. Masya Allah. Kepada hambanya. Pertanyaan, bagaimana kita memaknai cinta Allah ini kepada hambanya yang diberikan kepada hambanya, katakanlah cinta istri dan suami sebagai sejauh itu. Lalu ada cinta juga dia sama-sama perempuan, itu juga cinta. Apakah ini bukan cinta berasal dari Allah yang diterapkan oleh orang-orang bersangkutan? Sama nilainya, sama kadarnya, makna cinta pada suami istri, atau yang sementara dalam keranjingan asmara kemudi. Kita juga mohon penjelasan. Baik, jadi telah dijelaskan oleh Nabi SAW, Pak. Cinta itu yang diridhoi dan yang dibenci tentu. Jadi cinta yang benar itu adalah yang cintanya karena Allah, karena ketaatan. Kata Nabi, man ahabba lillah, siapa yang saling mencintai karena Allah, karena ketaatan, karena kebaikan. Ada seorang cinta kepada istrinya karena dia taat kepada Allah.
taat kepada suami. Ada seorang istri cinta kepada suaminya karena suaminya taat kepada Allah. Juga memenuhi seluruh kewajiban istri. Cinta kepada Allah karena Allah namanya. Karena taat. Inilah yang mendapatkan keutamaan yang setelahnya. Faqad istakmalal iman. Maka sungguh telah sempurna keimanannya. Yang itu. Adapun cinta yang Bapak singgung tadi, cinta dalam maksiat. Allah larang suka sesama jenis. Iya kan? Dilaknat. Jangankan suka sama jenis. Laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Dilaknat. Apalagi laki-laki suka laki-laki. Dilaknat. Bahkan kaum Lut dihukum oleh Allah. Dengan hukuman tidak pernah ada orang dihukumi seperti mereka. Di balik tempat tinggal. Yang di atas menjadi di bawah. Itu hukumannya. Iya. Kenapa? Kan dia sudah terbalik. Jadi dilaknat, Pak. Jadi kalau ada cinta yang bukan karena Allah, tapi dia cinta dalam rangka maksiat kepada Allah, itu dilaknat, Pak, dimurkai. Itu tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Seperti itu, Pak Haji. Ini mungkin boleh dikatakan masuk di area positif dan tidak kami masuk di area positif. Cuma orang yang membawakannya ini dipandang dari aspek positif. Singkatnya cerita waktu Perdana Menteri China berpidato waktu di Indonesia di Universitas Indonesia. Di wakil Perdana Menteri ini menyatakan bahwa pinjaman di Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah China kepada Indonesia, kalau tidak salah angkanya 640 triliun. Dengan syarat utama, agama dipinggirkan. Lalu muncul satu pejabat mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Pertanyaan, adakah sinyal atau sabda Nabi bahwa sepeninggal itu nanti akan muncul penista-penista agama atau kelompok-kelompok yang rasa diri Islam tapi dapat dipertanyakan? Salah satu buktinya Jamal Suryadi, Ketua Nagasubira, mengatakan Indonesia Islamnya itu terbagi dua, Islam abangan dan Islam KTP. Mungkin saya masih Islam KTP, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan. Pertanyaan tadi, ada sabda Nabi mengatakan di akhir zaman akan muncul oknum atau kelompok yang menista agama atau tidak beragama atau yang mengkhianati agama. Baik. Itu kalau kita bertanya, jangankan yang seperti itu, Pak. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan akan muncul setelah 30 yang akan mengaku Nabi. Jangan menista, mengaku Nabi ada. Padahal jelas-jelas Nabi sudah katakan bahwa tidak ada lagi Nabi setelahku. Tapi tetap akan muncul. Apalagi penista. Nah, penista itu pas sudah dari dulu juga ada. Di masa Nabi ada orang menista agama. Di masa Nabi.
Sampai pernah Nabi katakan karena mereka mengolok-olok agama, turun ayat. Turun ayat, mereka minta maaf, tapi Nabi hanya membaca ayat. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta udzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi dari dulu muncul itu. Apalagi makin jauh masa dari kenabian, tentunya makin banyak. Makin banyak. Yang jelas, Nabi SAW katakan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Tunggu siapa yang hidup lama di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Karena Nabi berwasiat saja. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa setelahku. Itu saja pesannya, Pak. Jadi kita kalau masalah orang yang menistakan agama itu selalu ada. Iya, selalu ada. Makanya Nabi wasiatkan seperti itu. Ketika itu terjadi, maka kita wajib berpegang dengan sunnah Nabi. Kita kembali belajar. Iya, kalau dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak hal yang menjelaskan. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah takdir saja sudah dari dulu. Sudah ada orang di masa sahabat, Nabi udah meninggal. Di masa sahabat, sudah ada yang mengatakan bahwa perkara itu terjadi begitu saja tanpa ada menakdir. Ini kan menistakan keyakinan. Jadi jangankan orang yang mempermainkan sholat, mempermainkan puasa, zakat. Keyakinan saja orang permainkan. Jadi memang sudah ada dari dulu begitu. Iya, alhamdulillah. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada sajian juga apakah menambah atau bagaimana pada saat bulan puasa dijelaskan karena kami melaksanakan seperti salat tasbih. Maka sekarang saya lihat juga ada salat takah katanya bulan Syawal. Salat takah. Apakah untuk mendapatkan cinta Allah kita harus mendapatkan istilahnya bidang rangkaian? Baik. Baik, Pak. Masya Allah. Pak Hajus ini, Masya Allah. Terima kasih. Belum bendaharanya sih. Alhamdulillah. Pak, jadi gini. Untuk sudah kita singgung tadi sebenarnya di pembahasan. Bahwa cinta Allah itu kan didapatkan dengan mengikuti Rasul. Taat artinya. Saya bilang tadi taat ya, misalnya secara umum. Sebenarnya ada ayat yang saya tidak ungkap tadi, tapi itu kan tentang Rasul. Saya tidak sebutkan karena itu adalah tentang mengikuti Rasul. Tapi ada hubungannya dengan cinta Allah. Ini ayat tadi disebut dengan ayatul imtihan. Ayat ujian terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah atau ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak ikut Rasul. Jadi Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad. Disuruh memang katakan. Ini disebut ayatul imtihan, ayat ujian. Qul, katakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi Allah yang perintahkan. Jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Ikuti saya. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Nah, sekarang Pak Haji tinggal pertimbangkan. Apakah mereka melakukan sholat tasbih itu adalah mengikuti Nabi? Kan begitu. Tidak ada hadis sahih tentang sholat tasbih. Iya. Sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Rajab. Atau ada lagi, baru saya dengar. Sholat Syawal.
Sholat utako sebenarnya Pak. Iya, cuman orang Indo bilang utaka. Sholat pembebasan diri. Iya. Itu tidak ada juga tuntunan. Tidak ada dinukil dari Nabi tentang keutamaan bulan Syawal kecuali puasa 6 Syawal. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang utama di bulan Syawal kecuali puasa 6 hari di dalamnya. Adapun sholat tidak ada. Tidak ada sholat utako. Iya. Makanya tidak ada juga lebaran setelah puasa Syawal. Tidak ada sama sekali. Kita cuma disunahkan untuk puasa. Ada di ayat tadi bahwa semua orang ini kan melakukan yang mau dapat cintanya Allah. Allah sudah katakan Muhammad, sampaikan. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian. Jadi ketika kita mengikuti Nabi, otomatis kita mendapatkan cintanya. Tapi kalau tidak, itu hayalan. Tidak bisa kita dapatkan cinta Allah dengan melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Seperti itu Pak Haji. Pada saat Nabi cuma 3 kali berangkat. Oh, siapa bilang? Itu menunjukkan Dia di rumahnya melaksanakan tarawihnya. baik. Jadi kalau dia ngomong bahwa Nabi tidak pernah tarawih kecuali 3 kali, salah besar. Karena Nabi selalu dari tahun kedua Hijriah diwajibkannya puasa Ramadan, beliau selalu tarawih. Tapi beliau berjamaah itu 3 kali. Tapi belum sebutkan. Saya khawatir kalau kita lakukan terus, akan Allah wajibkan tarawih di Ramadan. Itu belum takutkan. Nah 5 waktu saja kita tinggalkan. Bagaimana lagi diwajibkan itu tarawih 11 rakaat di Ramadan. Wah, penuh masjid berapa hari pertama? Kan begitu Pak Haji. Jadi Nabi tidak meninggalkan tarawih. Yang Nabi tinggalkan adalah berjamaahnya. Takut diwajibkan berjamaah seperti sholat 5 waktu. Begitu Pak Haji. Jadi Nabi selalu bertarawih. Zaman sudah Nabi tidak ada, sahabat yang melaksanakan Umar yang melaksanakan. Betul. Jadi bukan karena Nabi pernah tuntunkan berjamaah. Cuma Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan. Setelah Nabi meninggal, kan putus wahyu Pak. Tidak ada lagi perubahan syariat. Maka dihidupkanlah oleh Umar. Dan itu setelah Nabi meninggal 2 tahun. Begitu. Karena Umar memandang selesai wahyu. Tidak ada lagi perubahan. Maka dihidupkanlah itu. Karena Nabi dulu sudah katakan, saya khawatir diwajibkan. Nah, ketika Nabi meninggal, Umar memandang tidak ada lagi kekhawatiran itu. Jadi bid'ah itu kalau Nabi tidak pernah lakukan. Sekarang, Nabi pernah lakukan? Begitu. Jadi bid'ah itu definisinya Pak, adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kita lakukan. Adapun yang Nabi lakukan, cuman belum kadang tinggalkan, itu bukan bid'ah kalau kita. Baik, kita cukupkan Alhamdulillah dengan tadi. Ya insyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.